Tuhan punya pesan, khususnya di ibadah perdana ini, untuk kita keluar dari zona nyaman. Pesan Tuhan hari ini adalah getting out from the comfort zone. Comfort zone is good, but it's also dangerous. Ya, comfort, kata comfort ini siapa yang gak mau? Kata comfort, nyaman, enak. Siapa yang gak mau? Gak ada orang yang cari-cari perkara hidup tidak nyaman. Gak ada orang yang cari gara-gara untuk selalu ada di posisi yang gak settle. Setiap orang pasti mau settle, setiap orang pasti mau nyaman. Jadi kalau dibilang nyaman, it's good. Tapi zona nyaman yang membuat kita terlena di dalamnya, yang membuat kita lupa melihat banyak blind spot di kehidupan kita yang ujungnya berbahaya buat kita, akan membuat kita stagnasi. Akan membuat kita berhenti, macet, dan gak kemana-mana. Kita lihat sama-sama firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-18. Pasal yang ke-18. Dan jemaat di sini saya lihat ada teen, ada youth juga. Jadi usia ini bercampur di ibadah satu kali hari ini. Army of God ada di usia teen, Army of God ada di usia youth. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di wilayah selatan ini. Mari kita kerjakan sama-sama. Biarlah kehadiran di sini bukan cuman nyaman-nyaman aja. Biarlah keberadaan Anda di sini bukan cuman berjemaat saja. Apalagi stagnasi. Apalagi macet, berhenti. Dan enggak kemana-mana dalam pemakaian Tuhan. Enggak ada yang mau di tempat ini. Keberadaan kita, baik Anda teen maupun youth, kita akan kerjakan sama-sama. Saya mau ajak Anda melihat adanya kebangunan rohani di perumahan-perumahan di selatan ini. Oleh karena kehadiran Anda di tempat ini, yang percaya katakan amin. Anda lihat kebangunan rohani terjadi di area sekolah-sekolah yang di selatan. Area kampus-kampus yang ada di selatan. Oleh karena apa? Oleh karena ada kamu di tempat ini. Katakan oleh karena ada saya. Katakan sekali lagi oleh karena ada saya. Dan bilang karena Tuhan pakai saya. Karena Tuhan pakai Anda, selatan nggak boleh biasa-biasa. Kalau kita sudah hadir, kita menancapkan kaki kita di tempat ini. Berarti kita akan klaim. Kita akan tegakkan salib Kristus di tempat ini. Kalau jam 4 sampai jam 5.30 ada rumah Tuhan di tempat ini yang isinya anak-anak muda. So sad. Kalau ternyata anak-anak muda yang datang mengisi 1,5 jam ini, yang ada gereja anak muda tempat ini, hanyalah tempat yang dikunjungi seminggu sekali. Hanyalah sekedar tempat ibadah. Can you imagine that? Isn't that so sad? Nggak ada influence-nya, nggak ada dampaknya, nggak ada kemenangan, kesaksian, nggak ada kemuliaan Tuhan atas tempat ini, tanah ini. So sad. Buat apa? Kenapa nggak sekalian aja? Anak-anak muda di sini kalau saya tanya ya, kalian kalau ke barat jauh nggak? Enggak sih C. Kalau dari selatan ke barat sih nggak jauh. Bisa naik tol, yang rumahnya kalau di selatan naik tol Juanda, naik tol Waru, udah langsung nyampe gitu ya. Gampang kan? Kenapa? Nggak ibadahnya di SCC aja. Leader-leader yang ada di Army of God pun sebelum kita memulai ibadah di selatan ini, kita berdoa sama-sama. Kita mau tangkap visi Tuhan dulu. Bukan hanya kita ini kalau ada gereja di timur harus ada AOG-nya. Oh kalau gitu sekalian deh selatan. Alasannya bukan itu anak muda. Baik Anda kalau baru pertama kali datang ke GMS ya. Anda akan menangkap visi ini. Dimana kalau anak muda GMS nih ya. Anak muda gereja Mawar Sharon yang menamakan diri Army of God. Army kalau diutus ke satu tempat itu ada misi untuk dia menang. Halo? Do you believe that? Army of God kalau menempati satu tempat
itu bukan jalan-jalan. Army kalau diutus itu bukan survei. Army kalau diutus sama nation, sama bangsanya, sama otoritas, berarti tentara-tentara itu pergi satu tempat untuk menang. Kalau kita ada di tempat ini, leaders menangkap visinya kenapa kita buka di selatan. Karena kita tahu masih banyak anak muda yang harus kita menangkan di selatan. Kalau Anda ada di tempat ini, Anda hadir, Anda bukan cuma karena lebih dekat di rumah. Anda datang berjemaah di tempat ini bukan karena lebih praktis. Tapi Tuhan panggil Anda untuk keluar dari zona nyaman. Engkau ada di tempat ini, berarti ada visi, ada misi Tuhan untuk engkau menangkan dan pasti akan menang. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pasti akan menang. Saya nggak sabar melihat usia teen nantinya menangkap visi ini. Usia teen nantinya mencari sampai ke ujung komplek. Mana anak muda yang masih usia SMP, SMA, kelas 7 sampai 12. Cari sampai ketemu. Ya, gak terima kalau mereka ini gak tahu ada salib Kristus di tempat ini. Anak-anak kampus juga. Cari sampai ketemu. Setiap kampus-kampus. 24 jam doakan. Lihat teman-teman di kampus. Apakah mereka sudah mengerti yang namanya hidup kekekalan yang dapatnya hanya lewat satu jalan. Yaitu lewat Yesus Kristus. Temukan sampai ujung-ujung kampus fakultas manapun. Temukan, bawa mereka ke tempat ini. Baik teen maupun youth. Mari kita menangkan jiwa-jiwa sama-sama. Untuk itulah kita ada di selatan. Untuk itulah hari ini kita grand opening. Kita tancapkan panji kemenangan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita lihat Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai 30. Perikop yang terakhir di pasal ini. Enggak sih, saya pikir ternyata enggak. 1, 2, 3, 4 perikop terakhir. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pasal yang ke-18 sampai ke 27. Sampai ke 27 ya. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saya minta jemaat yang luar biasa ini dengan suara terbaik baca ayat yang ganjil. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Are you ready? Yang siap katakan amin. Saya bacakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kamu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Katakan amin. Boleh saya minta handphone saya? Karena ada satu terjemahan di NLT yang saya mau bacakan. Di sini kan dibilang ya, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pemimpin. Tapi kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya, khususnya di NLT, dibilangnya begini. Ada religious leader ask Jesus this question gitu ya. Terus ada lagi terjemahannya lain, young rich leader. Young rich leader.
Jadi ternyata orang kaya ini adalah seorang pemimpin yang punya kuasa. Muda pula usianya. Wow, di usia muda menurut ukuran dunia ya, orang ini udah sukses. Dia kaya raya, dia punya harta banyak. Kemudian dia tanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Dan dia menyapa Yesus itu guru yang baik. Dan di kebudayaan bahasa aslinya bukan cuman guru yang baik. Karena kata baik yang dipakai di terjemahan aslinya bukan hanya sekedar seperti orang yang baik. Makanya Yesus nanya, mengapa engkau katakan aku baik? Karena tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Gitu ya. Ternyata di dalam terjemahan aslinya, baik ini, kata baik ini dikhususkan kepada sebuah kesempurnaan yang hanya Tuhan saja yang layak mendapatkan gelar itu. Dalam terjemahan yang aslinya ya. Jadi bukan cuma a kind person, orang yang baik gitu loh. Nah, dilihat dari cara anak muda ini bertanya, muncullah di dalam komentari Bible gitu ya. Kenapa anak muda ini kalau menyebut guru yang baik ini adalah baik sebutan untuk Tuhan, kenapa dia nggak panggil Tuhan aja gitu loh? Kenapa dia panggil dengan sebutan guru yang baik? Kenapa nggak dia nggak langsung tanya aja, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Padahal dia melihat Yesus dengan kuasanya, mengakui kesempurnaannya. Anak muda yang kaya ini masih nggak mau mengakui lewat mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga dia masih menyebutnya guru yang baik. Tuhan Yesus tanya, mengapa engkau sebut aku guru yang baik gitu loh. Ya, jadi sedikit pertanyaan yang pertanyaan itu sebenarnya mengusik anak muda ini. Kenapa sih kamu masih menyebut aku guru yang baik? Di mana engkau tahu dan melihat bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Di usia-usia anak muda khususnya. Di usia teen dan youth khususnya. Terjadi perdebatan dalam pikiran yang kadang gak diucapkan. Sungguhkah Tuhan itu ada? Alkitab itu benar gak ya? Sungguhkah Yesus itu Tuhan? Atau Tuhan itu seperti yang teman-teman aku bilang, Tuhan itu it's a supreme power yang ada di atas sana. Sungguhkah Yesus itu adalah Tuhan? Sebuah keraguan di dalam hati yang gak pernah settle dan dipakai oleh iblis. Buat anak muda di tempat ini, kalau ini ada di dalam pikiranmu dan ini terjadi, dengarkan baik-baik ya. Pikiran itu gak apa-apa, kadang muncul. Gak apa-apa, kadang kamu ragu dan punya pertanyaan. Tapi Yesus itu bukan hanya sebuah tokoh yang dicatat, yang selama 3,5 tahun perjalanannya, pelayanannya ada di Alkitab. Bukan. Tapi Yesus itu adalah anak Allah yang dicatat perjalanannya 3,5 tahun. Tapi Yesus itu sudah ada sejak bumi dijadikan. Dia sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar, makanya Yesus datang ke muka bumi. Karena tidak ada cara lain untuk mendamaikan, menghapus dosa manusia. Untuk manusia bisa kembali berdamai dengan Allah. Nggak ada cara lain. Dan oleh karena kasih Bapa yang begitu besar, Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 pribadi ini dari bumi dijadikan sudah ada sejak awal. Dialah Alfa dan dialah Omega.
Dan Tuhan itu bukan seperti yang orang lain sebut, adalah Tuhan yang di atas sana, supreme power. Anda tahu, Tuhan yang orang-orang sebut di atas sana menjelma menjadi manusia. Dan tidak ada jalan lain. Dan tidak ada yang lain yang disembah oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Seperti Yesus yang adalah sepenuhnya Tuhan ini. Datang menjadi manusia. Dan tercatat di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selama 3,5 tahun pelayanannya. Enggak 3,5 tahun di muka bumi ya, pelayanannya. 30-an tahun di muka bumi. 3,5 tahun pelayanannya dicatat. 30-an tahun hidupnya di muka bumi. Mengajarkan tentang jalan keselamatan. Mengajarkan tentang kabar baik kerajaan surga. Dan salah satu ajarannya itu ada di sini. Yaitu kepada orang kaya. Ajaran orang kaya ini bukan hanya untuk orang yang disebut punya banyak harta. Relevan untuk kita semua walaupun kita belum punya banyak harta. Ini ditujukan bukan hanya untuk orang yang punya banyak harta. Tapi ini relevan untuk kita semua di semua area kehidupan. Anak muda ini ragu. Anak muda ini ragu akan hadirnya Yesus sebagai Mesias. Dia tidak bisa menerima bahwa yang dijanjikan orang Yahudi udah tahu. Mereka udah tahu. Dari zaman Yesaya menubuatkan akan datangnya Mesias. Mesias itu sekarang ada di depan mata mereka. Dosa pertama manusia adalah tidak percaya. Bangsa Yahudi yang menyalibkan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesuslah itu Mesias. Yang hadir bersama dengan mereka, yang mengajar di pasar-pasar, yang duduk dengan orang cukai, yang menyembuhkan orang sakit, yang melakukan perkara ajaib dan mujizat. Mereka lihat, namun mereka tidak bisa percaya. Yesus yang sepenuhnya Tuhan datang menjelma jadi manusia, mengampuni dosa dan menyebut, akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa tidak datang kepadaku, mereka tidak bisa datang kepada Bapa. Dan Yesuslah satu-satunya yang hanya bisa menyebut ini dan tidak ada agama lain. Dan siapapun yang disembah, yang dibuat oleh manusia lain, tidak ada sesuatu pun apapun yang bisa mengatakan hal yang sama. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa tidak datang kepadaku, ia tidak bisa datang kepada Bapa. Hanya Yesus yang bisa menyebutnya. Saudara, keyakinan dalam hati ini bukan dengan penjelasan teologi. Keyakinan bahwa Tuhan nyata dan hidup bertata dalam hatimu bukan dengan penjelasan teologi atau khotbah apapun. Tapi keyakinan ini Anda cuma bisa terima kalau Anda rasakan kasih yang begitu besar itu. Di mana Roh Kudus bekerja menginsafkan. Itulah bagian yang saya tidak bisa lakukan. Saya bisa lakukan dengan menjelaskan bahwa Dia ada sejak awal dan kemudian Dia hadir menjelma menjadi manusia. Tidak bercacat, tidak bercelah, tidak ada dosa sedikit pun. Tapi dalam ketaatannya, willing, bersedia menyerahkan nyawanya untuk saya dan Anda. Supaya kita diselamatkan, beroleh hidup kekal. Oleh darahnya yang kudus tidak bercacat celah, dosa kita diampuni. Tidak ada darah lain yang bisa menggantikan, hanya darah Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, beroleh hidup kekal, tidak binasa. Beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Kalau anak muda ini dari awal dia bertanya, Tuhan, dengan cara apa aku beroleh hidup kekal? Dan dia mengakui Yesus Tuhan saja, dia sudah selamat. Tapi karena ada keraguan dalam hatinya apakah Tuhan itu nyata, karena ada keraguan dalam hati kita, sungguhkah Yesus nyata dalam hidupku? Nah, di sanalah Tuhan menjelaskan dan menunjukkan halangannya. Halangannya. Karena anak muda ini masih nggak yakin
Tuhan itu ada, anak muda ini masih ada keraguan. Jesus try to show the obstacle. Tuhan Yesus tunjukkan, apa sih halangan? Kita ini nggak mungkin tiba-tiba tuh ragu. Kita ini tidak mungkin iman kita itu goyah tiba-tiba. Ada penyebabnya. Dan Tuhan tunjukkan, apa sih penyebabnya? Anak muda leader, the young rich leader, tanya pertanyaan ini. Nah, Tuhan Yesus itu setelah jawab ya, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan pribadinya. Kalau engkau menyebut aku baik dengan kesempurnaan itu, yang harusnya untuk Tuhan, ini loh, I am here. Tapi orang itu masih gak bisa lihat ya, masih gak bisa lihat. Apa sih yang menjadi halangan orang itu? Lanjut ya ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, orang ini sudah ke gereja sejak masa muda. Anak muda yang udah ke gereja sejak masa muda. Ada yang ditanya ya, kamu yakin gak masuk surga? Masih mikir-mikir. Kok bisa? Tadi yang pertama, anak muda yang gak yakin Yesus itu hadir dalam hidupnya. Yesus itu nyata dalam hidupnya ya. Ada lagi tipe kedua anak muda. Yang kalau ditanya, kamu yakin gak? Kalau hidup di dunia ini berakhir dan kamu meninggal dunia, kamu masuk surga. Ada yang masih ragu loh. Ada yang masih ragu. Kalau ada anak muda yang ragu, berarti Anda gak yakin. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib selesai. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib adalah misi yang sudah dinubuatkan. Anak yang dikasih oleh Allah Bapa diberikan, diserahkan nyawanya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kurang jelas? Very clear my friend. Kalau Anda percaya Yesus mengampuni dosamu, Anda percaya kalau Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, Anda akan beroleh hidup kekal, Anda tidak akan masuk neraka, ya berarti Anda akan masuk surga. Hai setiap orang percaya, kalau sekarang kamu dengar berita baik ini, engkau yakin dipanggil Tuhan nanti meninggal dunia, masuk surga, boleh lambaikan tanganmu? Amin. Keyakinan ini harus ada pada orang percaya. Tuhan Yesus tanya kan, gimana? Kamu sudah melakukan perintah-perintah Tuhan belum? Ya, berarti ini orang percaya loh. Karena kenapa? Dia sudah lakukan semua. Hukum Yahudi, hukum Taurat yang dibagikan waktu Musa terima dari Tuhan loh. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Kita semua juga seperti itu. Kita tahu kalau jadi orang Kristen harus bagaimana, A, B, C. Ke gereja gak pernah miss, persembahan selalu kasih. Semuanya itu dilakukan dengan liturgi yang sangat baik. Tapi ya, kita berjalan di dalam kepercayaan kita dengan semua aktivitas itu. Jangan sampai kita menjadi religious but not spiritual. Jangan sampai kita selesai MSJ 1, MSJ 2. Saya setelah ngomong ini jangan-jangan gak ada yang daftar MSJ gitu ya. Ya enggak ya. Tapi ya, MSJ sampai 10 diselesain. MSJ itu adalah kelas bimbingan kerohanian. CGT, kelas bimbingan kepemimpinan. Ya, kerohaniannya semua diperlengkapi, beres semua. Kepemimpinannya melayani, jadi pemimpin. Ya, khotbah sama teman-temannya. Doakan teman-temannya. Kelihatannya aktif sekali di gereja. Pelayanan udah lama gitu ya. Melakukan semua hukum-hukum. Tapi terjebak dalam keagamaan. Kerohaniannya
ada satu hal yang tidak dilakukan. Karena sewaktu orang kaya bilang, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku. Anda menjawab, Tuhan, aku sudah bergereja. Aku enggak pernah lawan pemimpinku. Tapi ada satu hal yang kamu belum lakukan. Tuhan Yesus bilang, ada satu hal yang kamu belum lakukan. Ada satu hal yang kamu belum lakukan. Dan waktu Tuhan bilang, apa yang satu hal yang kamu belum lakukan? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini bukan berarti resep formula harafiah. Kalau orang mau masuk surga, semua hartanya harus dijual. Tuhan Yesus tidak suka sama orang kaya. Orang Kristen harus hidup miskin. Terjemahannya bukan itu ya saudara ya. Bukan lantas mentah-mentah secara harafiah kita bilang jadi orang miskin, jadi orang Kristen gak boleh kaya. Tapi Injil yang disampaikan juga bukan prosperity gospel. Bukan kalau ikut Tuhan kamu pasti kaya. Bukan ikut Tuhan kamu bebas dari hutang. Bukan. Apa yang Yesus berusaha sampaikan lewat apa yang dia katakan kepada anak muda yang kaya ini. Jualah segala harta milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang. Kemudian ikutlah aku. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dia ikutlah aku. Sebenarnya apa yang Yesus katakan? Yesus bilang sama semua kita. Ini firman bukan buat orang kaya. Ini firman buat orang yang ada di comfort zone. Tuhan Yesus katakan tinggalkanlah comfort zone-mu itu. Karena ini adalah sebuah perumpamaan orang kaya. Tuhan Yesus tanya terlebih dahulu apa yang sudah kamu lakukan. Semua dia sudah lakukan, dia tidak melanggar hukum Taurat. Dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak ada saksi dusta. Tapi ada satu hal yang orang lain gak bisa lihat. Karena lihat kemasannya, dia aja loh namanya pemimpin. Dia aja loh namanya leader. Young leader. Yang kalau di masyarakat sosoknya, figurnya adalah public figure. Adalah panutan, adalah inspirasi. Tapi cuman Tuhan yang tahu apa yang menghalangimu untuk beroleh hidup kekal. Apa yang menghalangimu untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan sebut obstacle orang kaya ini. Tuhan sebut halangan orang kaya ini. Di ruangan ini, apakah ada 300 orang, 400 orang? Setiap orang punya halangan yang Tuhan tahu dan orang lain tidak tahu. Dan itulah comfort zone-mu. Itulah zona nyamanmu. Dan waktu Tuhan sebut sama orang kaya ini, jualah segala harta milikmu. Apakah Tuhan benci sama hartanya? No. Tuhan pakai partner-partner yang kaya untuk mendukung pelayanannya Paulus. Ada Lydia yang mendukung pelayanannya Paulus. Tuhan berkenan kok sama orang yang punya harta. Dan Tuhan pakai sebagai pendukung kegerakan kerohanian. Tuhan pakai. Tapi case-nya orang kaya ini, anak muda yang kaya ini, ternyata di atas segala hukum tadi itu, jangan membunuh, jangan berzina. Di atas segala hukum yang Anda tanya, boleh enggak ini? Dosa enggak ini? Ya, boleh ini enggak? Kalau melakukan ini dosa enggak? Ternyata di atas segala hukum itu, Anda tahu enggak ada hukum tertinggi? Kasihilah Tuhan Allahmu. Ada hukum itu loh. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ternyata dari semua hukum yang sudah dilakukan anak muda ini, dia mengabaikan hukum yang terutama. Dia lebih mengasihi keinginan dia lebih mengasihi harta dia lebih memilih untuk di comfort zone-nya dia lebih memilih untuk nyaman-nyamannya dia ketimbang memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan.
Dia lebih mengasihi, dia lebih cinta hartanya. Apa yang Anda cintai? Apa yang Anda idolakan? Apa yang Anda junjung tinggi dalam kehidupanmu? Ini tidak berbicara hanya harta sekali lagi. Ini relevan untuk setiap anak muda di tempat ini. Di mana sudut-sudut hatimu sekarang mau diobrak-abrik sama Tuhan. Zona nyaman yang engkau sembah-sembah. Zona nyaman yang engkau elu-elukan dalam hidupmu. Tidak harus selalu berbicara tentang harta. Apakah itu kepintaranmu? You know you are so smart. Anda tahu, Anda pintar banget. Anda punya keyakinan, kalau saya apply di universitas manapun, harusnya universitas itu kalau terima saya, universitas itu laki. Saya kenal loh ada anak muda seperti itu. Dia yakin banget, dia pede banget. Orang kalau mau apply ke university deg-degan kan. Malah berdoa gitu loh, Tuhan semoga aku diterima di universitas. Dan pastinya doa untuk masuk ke universitas terbaik kan. Tapi saya kenal satu anak muda. Ya saya tahu dia juga pasti berdoa lah ya. Tapi dia tahu dia pintar. Dan dia bilang, saya yakin saya apply ke 4. 4-4-nya itu pasti terima saya. Dia yakin sekali akan kepintaran dia. Dan kepintaran dialah, logika dialah yang akhirnya membuat dia stagnasi di dalam kerohanian dia. Kembali lagi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak suka orang pintar? Enggak. Apakah Tuhan tidak suka orang aktif dalam organisasi? Tidak. Apakah Tuhan tidak suka orang berhasil dalam karirnya dan mendedikasikan waktunya sehingga menjadi workaholic di dalam apa yang dia lakukan? Tidak, Tuhan itu tidak benci kerjaanmu. Tuhan itu tidak benci kepintaranmu. Tuhan itu tidak benci kelebihan-kelebihan yang ada padamu. Tapi sangkin Tuhan sayang sama pribadimu. Sekali lagi ya, sangkin Tuhan itu sayang sama pribadimu. Tuhan itu gak mau kamu itu binasa bersama dengan kelebihanmu. Sangkin Tuhan itu sayang sama pribadimu. Tuhan gak mau apa yang menjadi obstacle dan halangan itu membuat Anda kemudian ada di zona nyaman dan tanpa Anda sadari begitu smoothnya Anda terhanyut dan Anda hilang. Tuhan itu konsisten. Tuhan itu begitu konsisten berlaku hukum yang sama. Dengan segala kelebihan Tuhan itu hanya tertarik kepada pribadimu. Begitu juga dengan segala kekuranganmu. Jadi orang di sini yang terlalu melebih-lebihkan kekurangannya. Yang bilang, mendingan aku gak usah cari gara-gara lah. Sudahlah, aku gak usah sekolah tinggi-tinggi. Aku selesai grade 12 aja udah kamsya-kamsya gitu loh. Buat apa aku sekolah? IQ-ku secara akademis itu nggak nyampe. Saudara, zona nyaman itu nggak selalu jaya-jayanya. Tapi pesimisnya orang, kemalasan orang, kegagalan orang, kejatuhan orang, itu pun bisa jadi zona nyaman. Kegagalan zona nyaman, kesuksesan juga zona nyaman. Kelemahan zona nyaman, kelebihan juga zona nyaman. Dan Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang konsisten. Dia adalah iya dan amin. Tuhan kita gak pelin-pelan. Tuhan kita itu gak iseng, ujuk-ujuk, randomly kayak lucky draw gitu. Pilih salah satu orang, terus lu bilang, kenapa sih harus gua yang dikotak-katik? Kenapa sih harus gua yang diproses? Kayaknya gua terus nih yang diperhatikan Tuhan. Lu kamsia lo kalau diperhatikan Tuhan. Karena lu sendiri mungkin gak tahu. Kelebihan lu lah yang akan membuat Anda terhanyut. Kelemahan lu lah yang membuat Anda terhanyut. Dan Tuhan bilang sama anak muda yang kaya raya ini. Ini lo obstacle-mu. Ini lo yang kamu sembah.
Ini loh yang membuatmu mengasihi hartamu lebih daripada mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, raga, dan akal budimu. Dan inilah yang terjadi kepada orang yang motivasinya, yang prioritasnya, dan apa yang dia sembah salah. Inilah yang terjadi. Sewaktu Tuhan bilang begitu ya, respon anak muda ini gimana? Listen to this. Ini responnya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Oh, this is very interesting. Kenapa Alkitab menyusun kata-katanya ya? Ia menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Aren't you supposed to be happy when you are rich? Right? Aren't you supposed to be like on top of the mountain when you have everything in the world everyone wish? Bukankah seharusnya kamu tuh kayak seneng banget ya. Kamu punya segala sesuatu yang orang lain inginkan, lo punya. Orang lain pengen punya mobil mewah, dia punya. Orang lain pengen rumah besar, dia punya. Orang lain pengen punya gedung di main street dengan pencakar langit. Kemungkinan orang ini punya kalau hidup di zaman sekarang ya. Tapi orang kaya ini sedih. You know, sewaktu kamu ada di zona nyaman, sewaktu Anda mengutamakan keinginan Anda lebih, Anda paksakan. Anda minta blessing dari Tuhan. Tuhan suruh Anda, either way, suruh Anda pindah, Anda gak mau pindah. Suruh Anda stay, Anda pengen pergi. Suruh Anda jadi CGL, Anda mending jadi member. Suruh Anda jadi member, Anda pengen jadi CGL. Whatever that is ya. You always have what you want. Your desire, your flesh, keinginanmu, kedaginganmu. Suatu Anda memilih untuk menuruti keinginanmu dan ada di zona nyamanmu, Anda memilih untuk ke gereja dan duduk sebagai jemaat saja. Habis ini, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, saya bisa lihat satu persatu kursi ini bukan cuma penghangat, bukan cuma untuk dihangati, bukan cuma untuk diduduki. Karena di tempat ini gak ada jemaat satupun yang hanya akan berjemaat melakukan kegiatan kegiatan keagamawian. Bukan cuma akan bergereja. Tuhan panggil setiap jemaat yang beribadah di selatan untuk menangkan selatan. You hear that? Kamu dipanggil untuk menangkan selatan. Kamu dipanggil untuk jangkau rumah-rumah. Kamu dipanggil untuk buka CG di perumahan-perumahan. Segala perumahan yang ada itu jadi visinya selatan. Pokoknya setiap perumahan yang ada di selatan, gak tahu itu perumahan bloknya ada 10, masing-masing blok itu harus ada CG. Katakan amin. Tuhan panggil kita keluar daripada ruangan yang berapa kali berapa ini. Keluar dari zona nyaman. Agar kita tidak menemukan diri kita so sad. So sad like this rich young kid. Dia sangat kaya tapi dia amat sedih. Kontras banget. Dia orang Kristen tapi dia tidak punya harapan. Aneh kan? Saya orang Kristen tapi saya stuck. Gak matching. So, if that happen in your life now, in your Christianity, kalau sekarang sedang terjadi dalam perjalanan kerohanianmu mengikut Kristus, Anda orang percaya, tapi seolah-olah Anda putar-putar di padang gurun, Anda tidak selesai dengan masalah Anda, kemungkinan ada hal yang Tuhan mau kamu lakukan, kamu tidak lakukan. Tuhan mau panggil Anda untuk bangun menara doa di kampus Anda tunda-tunda. Anda bilang nanti saja. Tuhan panggil kamu ke Niniwe, tapi kamu naik kapal, kamu tidur di bawah dek. Sampai akhirnya kapal itu mau tenggelam. Sampai akhirnya hidupmu merasa sedih. Anak muda ini merasa
sedih. Suatu Tuhan bilang, juallah hartamu, ikutlah aku. Ikutlah aku. Wow. Ternyata kalau orang mati-matian di zona nyaman, orang ini juga dibutakan. Dia begitu mengidolakan harta dia dibutakan. Seandainya orang ini mau keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman. Coba kita ilustrasikan. Tuhan Yesus memberitahukan rahasia yang I don't know how to say that. Hidup kekal men, hidup kekal. Hidup kekal. Enggak masuk ke neraka gitu loh. Kalau Tuhan Yesus ada di depan kita dan kasih tahu, ini loh caranya enggak masuk neraka. Kita tuh bakal like, I will do all things man untuk enggak masuk neraka. Neraka itu loh, cacingnya dibakar itu enggak mati-mati loh. Itu akan menggerogoti terus. Kalau saya diluputkan dari api itu ya. Kalau saya diluputkan dari lautan api itu. Dan Tuhan Yesus bilang, ini loh caranya untuk ikut aku. Marilah ikut aku. Ini loh caranya untuk hidup kekal. Tinggalkan apa yang engkau berhalakan. Tinggalkan apa yang akan menyesatkanmu. Tinggalkan apa yang engkau junjung tinggi dalam kehidupanmu. Apa yang jadi berhalamu? Temanmu? Temanmu yang begitu buruk pengaruhnya. Tapi kamu itu seperti terikat, gak bisa bebas daripadanya. Saya kenapa ngomong seperti ini? Kayaknya ada anak muda di tempat ini. Yang punya teman seperti itu. Yang bikin kamu itu tersiksa, tapi kamu gak berdaya untuk lepas daripadanya. Kamu gak enjoy, kamu gak damai sejahtera punya teman itu. Tapi kenapa kamu gak bisa pergi daripadanya? Kenapa kamu gak berani melawan arus dan meninggalkan pengaruh yang buruk itu? Karena kamu ada di zona nyaman itu. Keluar. Keluar. Tidak ada satu hal apapun yang worth it dipertahankan selama itu adalah apa yang dunia tawarkan. Harta, kuasa. Apa yang dunia cari? Power of course. Fame of course. Status of course. Money of course. Itu yang dunia junjung tinggi. Anak muda lagi mengejar karir kan. Yang teen juga mau sekolah tinggi-tinggi kan. Supaya di-hire kan di perusahaan. Supaya dapat gaji dan supaya hidup enak kan. Oh, be successful. This church bless you and pray for you. Gereja ini mendoakan supaya anak-anak muda berhasil dalam segala yang Anda lakukan. Tapi mulai dari masa muda Anda dengarkan firman ini. Jangan abaikan misi yang Tuhan taruh di dalam hidupmu untuk menangkan jiwa-jiwa. Jangan abaikan. Apapun pekerjaanmu nantinya. Apapun profesimu nantinya. Seberapa besar dan kecilnya pengaruhmu. Seberapa powerfulnya influence-mu dan seberapa kamu belum punya influence. Setiap dari kita dipanggil untuk satu misi untuk menangkan jiwa-jiwa. Anda tidak bisa lari daripada itu. Karena itu adalah pekabaran Injil dan menceritakan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup untuk generasimu. Generasimu tuh berganti. Nanti kalau kamu menikah generasimu adalah profesional muda. Nanti kalau kamu sudah umur 50 generasimu adalah usia orang-orang yang dewasa. Family. Kamu usia 60 ke atas. Generasimu adalah senior. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita dipanggil untuk satu misi. Memenangkan generasi kita. Selama kamu bertumbuh sampai usia manapun. Satu angkatanmu. Engkau harus menangkan. Untuk kemuliaan Tuhan atas muka bumi ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tangkap baik-baik. Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup untuk orang-orang datang kepada salib Kristus yang ditegakkan. Sewaktu engkau tidak melakukan itu, apalah arti hidup yang hanya membuat Anda stuck di zona nyaman? I cannot think of anything else. Seriously. Saya persiapkan khotbah ini, saya mau kasih poin keluar dari zona nyaman itu. Kenapa dan bagaimana.
Saya nggak bisa rumuskan dan kasih solusi yang terbaik selain solusi yang satu ini. Ya benar, harus taat, ya kan. Tidak menunda-nunda. Ya memang itu tips-tipsnya keluar dari zona nyaman. Tapi ya, what makes people die in a comfort zone? Apa yang membuat orang stagnasi dan kering dan mati secara kerohanian tidak lain dan tidak bukan ditelusuri, penyebabnya adalah mereka tidak mau mengabarkan Injil. Mereka tidak mau bersaksi. Mereka tidak mau memenangkan jiwa-jiwa. Karena kenapa? Orang yang tidak mau memenangkan jiwa, orang yang tidak mau mengabarkan Injil, karena mereka terlalu sibuk sama kehidupannya. Karena mereka terlalu sibuk mengejar apa yang menjadi keinginan dan prioritas mereka. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka idolakan, berlawanan arah dengan apa yang menjadi amanat agung. Berlawanan arah dari apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Let me put it as simple as that. Let me put it as simple as that. Sehingga Anda tahu. Keluar dari zona nyaman. Seperti yang Tuhan katakan, marilah ikut aku. Jualah segala harta milikmu. Habis gini, jangan cemplungkan semua harta milikmu. Bukan secara harafiah. Tinggalkan apa yang sudah jadi berhala dalam hidupmu. Amin saudara. Tinggalkan. Mari ikut aku. Nah, kata mari ikut aku, kata ini adalah kata yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya di tepi pantai. Sewaktu mereka masih bereskan jala dan mereka itu adalah nelayan. Dan Tuhan Yesus bilang, marilah ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan maksud Tuhan Yesus kepada orang kaya ini juga begini. Karena come follow me, ini kata yang sama dikatakan kepada murid-murid Yesus. Dikatakan juga kepada orang kaya ini. Sewaktu kita ikut Yesus, kita punya satu panggilan. Ya, sewaktu kita menjadi pengikut Yesus. Christ follower, are you Christ follower? Kalau engkau adalah pengikut Yesus, boleh anggukkan kepalamu. Panggilan kita adalah menjadi penjala manusia. Itulah panggilan kita. Kejarlah pendidikanmu setinggi-tingginya. Bekerjalah sebaik-baiknya. Supaya engkau jadi inspirasi. Supaya engkau menjadi garam dan terang dunia. Tapi jangan berhalakan apa yang dunia tawarkan. Amin. Dia sedih. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang ada di zona nyaman untuk masuk ke kerajaan Allah. Orang yang di zona nyaman ya gak mau bergerak sama sekali lah. Orang yang di zona nyaman ya menunda-nunda lah. Orang yang di zona nyaman ya bilang lah biar orang lain aja gak usah aku lah. Susah masuk ke kerajaan surga orang yang seperti itu. Dan sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka murid-muridnya yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Artinya mau sesulit lubang unta masuk ke lubang jarum pun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi orang yang mau berbalik kepada Tuhan, bagi orang yang mau mengembalikan prioritas, meletakkan Tuhan di tempat pertama, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan kasih kekuatan kepada anak muda yang tadi yang saya sebut, yang ada di pergaulan yang begitu buruk, yang engkau jelas-jelas disiksa dan engkau sengsara, engkau tidak bisa lepas dari pergaulan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bebaskanmu, Tuhan akan lepaskanmu dari belenggu yang tidak baik itu. Haleluya.